Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perang Siffin. Telah kita jelaskan bahwa terjadi pertempuran yang demikian dahsyat antara dua kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di satu sisi melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan terjadi pertumpahan darah yang demikian dahsyat sampai sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu terbunuh. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan meminta agar peperangan dihentikan. Kemudian kedua belah pihak bersepakat untuk mengirimkan utusan untuk membicarakan apa langkah selanjutnya. Ini bagaimana apa yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah mereka menghentikan peperangan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin al-As untuk menjadi delegasi mereka untuk berunding. Yang kemudian akhirnya setelah Amr bin al-As bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, mereka bersepakat untuk tidak lagi berperang. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan akan kembali ke wilayah beliau di negeri Syam, dan Ali akan kembali ke Irak, dan mereka bersepakat untuk tidak saling serang menyerang. Dan Abu Musa al-Ash'ari yang menyarankan agar Muawiyah bin Abi Sufyan bersiap-siap apabila Ali bin Abi Thalib memerintahkan atau meminta bantuan untuk menghadapi musuh, maka hendaknya mereka tetap memberikan bantuan. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak meminta bantuan mereka, maka hendaknya mereka tetap berada di negeri Syam. Itu ringkasan dari persetujuan yang dibuat antara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sebagai perwakilan Ali bin Abi Thalib dan Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu sebagai perwakilan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perjanjian yang dibuat antara Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata tidak berkenan di hati sebagian orang yang berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian mereka memisahkan diri dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Maka mereka inilah membentuk suatu firqah atau suatu pecahan sempalan dalam Islam yang dikenal sebagai Al-Khawarij. Baik. Nah, mereka ketika itu berkumpul di suatu tempat, di satu tempat yang bernama Harurah. Nah, ini peta Irak, Jadi di sana ada Kufah, Basrah, kemudian ada Harurah. Mereka yang tidak menyetujui perjanjian damai yang dibuat oleh pihak Ali dan Muawiyah memisahkan diri, berkumpul di satu tempat yang bernama Harurah. Oleh karena itulah orang-orang yang memisahkan diri dari Ali ini disebut juga sebagai Al-Haruriyah. Jadi penamaan mereka yang pertama adalah Al-Khawarij. Disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, beliau menyebutkan kenapa disebut sebagai Al-Khawarij, karena mereka keluar. Khawarij itu artinya orang yang keluar. Khawarij orang-orang yang keluar. Orang-orang yang keluar dari ketaatan mereka kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan sebelumnya mereka adalah loyalisnya Ali. Tapi karena perjanjian itu, mereka tidak setuju. Kenapa kok nggak dilanjutkan perangnya? Harusnya kita habisi mereka. Senjata-senjata mereka nggak setuju. Akhirnya mereka keluar. Makanya disebut sebagai Al-Khawarij. Yang mereka juga disebut sebagai Al-Haruriyah. Kenapa mereka disebut sebagai Al-Haruriyah? Karena mereka menempati suatu tempat di Irak yang bernama Al-Harurah. Jumlah mereka sekitar 6.000 orang, dan ini jumlah yang cukup besar. Bayangkan 6.000 orang. Maka kemudian, ini sebabnya disebutkan oleh Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wa sababul ladzi yasummu lahul khawarij atau sammu lahul khawarij hurujuhum ala Ali lima hakam. Dan sebab mereka disebut sebagai Khawarij karena keluarnya mereka untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya tahkim,
ya, arbitrase atau perjanjian damai. Ini sebabnya mengapa mereka disebut sebagai al-Khawarij. Nah, ketika itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, karena mereka ini memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib akan memerangi mereka. Hanya saja sebelum Ali bin Abi Thalib itu memerangi mereka, datang Abdullah bin Abbas. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menemui Ali bin Abi Thalib, meminta waktu, tenggat waktu agar jangan diserang terlebih dahulu. Beliau ingin berdialog dengan Al-Khawarij. Maka yang namanya Islam itu senantiasa mengedepankan dialog. Ya, jangan sampai kemudian langsung menghukumi. Ya, dengan dialog itu kita tahu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa sih yang menjadi ideologi mereka. Kemudian ketika ideologi ini menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, dengan dialog itu kita berharap kita bisa meluruskan mereka. Makanya ada sebagian orang yang terjatuh pada aliran sesat itu jangan langsung diperangi, tapi enggak, diajak dialog. Makanya fungsi Majelis Ulama Indonesia itu harusnya dia melakukan dialog, jangan asal kemudian sesat ya langsung diasingkan. Enggak, diajak dialog. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai seorang alim. Maka disebutkan kata Abdullah bin Abbas, "Lamma kharajatil al-haruriyah ijtama'u fi dar." Ya, wahum 6,000. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika al-haruriyah atau orang-orang Khawarij ini memberontak, mereka berkumpul ya di suatu tempat, dan ketika itu jumlah mereka 6.000 orang. Qala ataitu Aliyan faqultu ya Amirul Mu'minin, ya, abrid bidzuhr la'alli ati haula'il qaum fa ukallimuhum. Ketika Ali bin Abi Thalib bersiap-siap ingin memerangi Khawarij ini, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Amirul Mukminin, segerakan sholat duhur, segerakan sholat duhur, agar aku bisa mendatangi orang-orang Khawarij tersebut, kemudian aku berbicara kepada mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan, ini orang Khawarij ini kan ganas-ganas, sadis-sadis. Maka beliau mengkhawatirkan kepergian Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ini akhafu alaik, wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku mengkhawatirkan keadaanmu, jangan-jangan nanti Khawarij ini kemudian melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepada dirimu. Maka kata Abdullah bin Abbas, qala kalla, ya, mudah-mudahan tidak, ya, mudah-mudahan mereka tidak melakukan apa-apa. Maka kemudian pergilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ke Al-Harurah, ya, ke Al-Harurah. Kemudian beliau melihat kondisi kelompok orang yang luar biasa ibadahnya. Badannya itu kurus karena sering puasa. Matanya mereka ya cekung-cekung karena kurang tidur, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kulit-kulit mereka, tangan-tangan mereka ini tebal ya karena turun sujud pergesekan ya, menebal ya. Mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang rajin ibadah saja tanpa dibimbing dengan ilmu, itu juga suatu hal yang masih membahayakan ya. Jadi dengan semangat ibadah tapi tidak dibimbing dengan dengan keilmuan, ini juga bahaya. Ya, dalam kisah pembunuh 99 nyawa, mungkin hadirin pernah mendengar kisah tentang 99 nyawa. Jadi Nabi SAW itu pernah bercerita tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertobat. Ketika dia ingin bertobat, dia meminta fatwa kepada seorang ahli ibadah, orang yang luar biasa ibadahnya. Dia mengatakan, apakah saya sudah membunuh 99 nyawa? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat saya? Maka orang ini ahli ibadah, ibadahnya rajin sekali, tapi jahil, jauh dari ilmu, nggak punya ilmu agama. Ya, maka dia menilai sesuatu itu bukan dengan dalil, tapi dengan perasaan.
Waduh, ini membunuh satu nyawa saja sudah dosa besar, apalagi ini 99 nyawa. Maka dia mengatakan, tidak ada tobat bagimu, sudah terlalu besar dosamu. Maka marahlah si pembunuh, kemudian dia bunuh si ahli ibadah tadi, lengkap menjadi 100 nyawa yang dibunuh. Nah, ini kita lihat ya, kalau orang rajin ibadah saja tapi nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ini malah membahayakan. Membahayakan. Ya, dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Nah, Khawarij ini juga sama. Mereka ibadahnya luar biasa. Baca Al-Quran, sholat malam, puasa, ya, sampai tidak tidur, menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Tapi karena itu tadi tidak punya ilmu, ya, jadi memandang suatu permasalahan dengan pandangan yang sempit. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, yakhruju fi hadhil ummah qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kata Nabi SAW, akan muncul di tengah-tengah umat ini sekelompok orang yang ketika kalian melihat sholat mereka, maka kalian akan meremehkan sholat kalian. Ya, sholat kita berapa? Sholat witir kita paling cuma nanti nunggu adzan subuh bangun, kemudian kita sholat witir 3 rakaat, habis itu adzan subuh. Mereka sepanjang malam sholatnya. Ya, khala yaqra'una al-Quran la yujawizu khuluqahum. Ya, la yujawizu khuluqahum au hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak keluar dari tenggorokan mereka, artinya tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini. Nah, ini dia. Nabi SAW mengatakan ibadahnya luar biasa, membaca Al-Quran, sholat mereka luar biasa. Tapi Nabi SAW mengatakan mereka keluar dari agama ini seperti ya tembusnya anak panah menembus hewan buruan, tembus. Jadi nggak ngelengket sama sekali, tapi apa? Keluar. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, pertumbuhan darah yang mereka lakukan, pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan, pertempuran demi pertempuran yang mereka lakukan, ini tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Islam. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui fenomena yang seperti ini. Ya, ini kejadian di masa lampau dan dia akan berulang kembali. Orang-orang yang bodoh, yang mudah diprovokasi, kemudian menghalalkan darah sama muslim, ini akan selalu ada. Orang-orang yang mengikuti sunnah, tapi bukan sunnahnya Nabi alaihissalam, tapi sunnahnya orang-orang Khawarij. Ya, yang di luar kelompok kami maka bukan muslim. Ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, halal darahnya. Ini sesungguhnya sudah ada di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Maka ini yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran, ya, bahwa banyaknya ibadah yang dilakukan oleh seseorang bukan pertanda dia selamat dari kesesatan. Orang-orang Khawarij, orang-orang yang sangat luar biasa dalam beribadah, tapi mereka memiliki pemikiran yang menyimpang, ya. Jadi jangan lihat, bagi kita lihat seseorang itu dari pemahamannya benar apa enggak, bukan dari banyaknya ibadah, kesolehan dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah seperti itu, tidak. Tapi kita lihat apa yang menjadi pemahaman dia, kita lihat sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka terjadilah dialog, ya, antara Abdullah bin Abbas. Namun sebelumnya, karena orang-orang Khawarij ini mereka punya perspektif yang sangat sempit. Mereka melihat ketika itu Abdullah bin Abbas menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Ini sudah menjadi bahan kritikan dari mereka. Ya, fa kharajtu ilaihim wa labistu ahsana ma yakunu min hulalil Yaman. Maka aku pun menemui mereka. Ketika itu aku menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang diproduksi oleh orang-orang Yaman. Ya, maka salah seorang rawi mengatakan karena Ibnu Abbas jamilan jahiran, dan Abdullah bin Abbas adalah sosok yang sangat tampan dengan pakaian yang sangat bagus. Fa'ataituhum, maka kemudian aku pun mendatangi mereka. Wa hum mujtami'una fi darihim, ya, qailun. Maka aku mendatangi mereka, ketika itu mereka sedang berkumpul di tempat mereka dan sebagian di antara mereka sedang tidur siang.
ya sedang qailulah. Qala fasalamtu alaihim, maka kemudian aku pun memberikan salam kepada mereka. Mereka pun mengatakan marhaban bika ya Ibn Abbas. Ya, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Langsung mata-mata mereka melihat pakaian yang digunakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Kemudian mereka mengatakan fama hadhihi hullah. Kok bagus sekali bajumu, ya. Dalam artian apa? Mengkritik. Lah kok pakai baju seperti ini bagusnya? Kan orang itu harusnya hidupnya sederhana, ya, pakai baju yang mungkin yang paling murah, ya. Lihat pemahaman beragamanya orang-orang Khawarij. Orang pakai baju bagus itu sudah jadi bahan kritikan mereka. Qultu ma ta'ibuna alayya laqad ra'aitu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu minal hulal. Kenapa kalian mengkritikku? Ya. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kok saya dikritik pakai baju seperti ini? Kenapa dikritik? Karena sesungguhnya aku sudah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang lebih bagus. Ya. Artinya apa? Satu hal yang diperbolehkan. Nabi SAW bahkan pernah pakai baju yang demikian bagus. Kenapa kemudian dipermasalahkan? Nah, itulah penyakitnya Khawarij itu. Ya, yang bukan masalah menjadi masalah. Sampai pakaiannya Abdullah bin Abbas dikritik oleh mereka. Maka kemudian kata beliau, wa nazalat, ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq." Ya, katakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya? Demikian juga siapa yang mengharamkan rezeki-rezeki yang baik yang telah Allah anugerahkan, halal. Bukan pakaian mencuri, bukan pakaian ngambil dari pakaian orang lain, bukan, halal. Ya. Makanya kadang orang-orang yang bersikap berlebihan inilah yang jadi permasalahan di tengah-tengah kita. Orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Suatu hal yang diperbolehkan dalam agama ini kemudian dianggap sebagai suatu celaan ketika orang melakukannya. Ya. Maka terbantahlah kritikan orang-orang Khawarij kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qalu fama ja'a bik. Kemudian orang-orang Khawarij ini mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, apa yang membawamu datang kemari? Qultu ataitukum min indi sahabatin Nabi alaihi salatu wassalam minal muhajirin wal ansar liuballighukum ma yaquluna al-mukhbaruna bima yaqulun fa alaihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bil wahyi minkum wa fihim unzila wa laysa fikum minhum ahad. Nah, ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, aku datang dari sisi sahabat, ya, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu dari kalangan muhajirin dan ansar, ya, agar aku menyampaikan, ya, kepada kalian apa yang mereka sampaikan. Dan ingatlah kepada mereka lah, ya, diturunkan Al-Quran. Artinya ketika mereka hidup di tengah-tengah Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quran itu turun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang paling paham terhadap Al-Quran itu adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi setelah Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling paham terhadap Al-Quran adalah para sahabat beliau. Ini diingatkan oleh Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij. Kalian jangan memandang bahwa diri kalian itu lebih paham daripada para sahabat Nabi. Nah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat itu ada di tengah-tengah kalian. Jadi ini satu catatan kita. Tidak ada satupun orang yang berpemahaman Khawarij itu dari kalangan para sahabat. Mereka ini orang-orang yang datang belakangan. Ya, orang-orang yang datang belakangan. Tidak ada seorang pun sahabat berada di barisan orang-orang Al-Khawarij. Maka ketika Abdullah bin Abbas mengatakan yang demikian, ada orang Khawarij yang mengatakan, la tukhasimu Quraisyan fa innallaha yaqul bal hum qaumun khasimun. Ya. Ini Abdullah bin Abbas ini orang Quraisy. Jangan kalian berdebat dengan orang Quraisy. Karena di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, ya, orang-orang Quraisy ini orang-orang yang suka berdebat, katanya. Jadi ada saja ayat yang bisa dicuplik oleh orang-orang
Khawarij. Ya. Jadi penting belajar sejarah karena ini selalu berulang ayat yang dipotong-potong untuk mematahkan hujah kebenaran. Ya, jangan berdialog dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini orang Quraisy. Orang Quraisy itu suka berdebat katanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Quraisy. Para sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Uthman dari mana? Dari Quraisy semua, ya. Dari Quraisy semua, ya. Maka kemudian ya sudah, yang mau dialog. Maka kemudian dia mengatakan, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang-orang Khawarij, akhbiruni, ya, madza naqamtum ala ibni ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam wasirihi wal muhajirin wal ansar. Baik, sekarang coba kalian kabarkan kepadaku apa yang menjadi kritikan kalian kepada, ya, sepupunya Rasulullah. Coba lihat bagaimana gaya bahasanya Abdullah bin Abbas. Yang sedang kalian kecam, ya, yang sedang kalian kecam itu adalah sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang biasa, ya, termasuk ahli baitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa sihrih, demikian juga beliau adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang biasa. Demikian juga yang kalian tentang itu adalah kaum muhajirin dan ansor. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Inilah orang-orang yang kalian kecam, wahai Khawarij. Ya. Jadi bukan sembarangan orang-orang yang ada di hadapan kalian. Nah, ini yang demikian itu diperbolehkan, ya. Kita menunjukkan bahwa kalian itu harus sadar diri. Ya, kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat. Para sahabat telah berkorban harta, jiwa, ya, mereka untuk Islam. Maka kemudian pertanyaan Abdullah bin Abbas ini pun diladeni oleh orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan salasan. Wahai Abdullah bin Abbas, ada 3 hal yang menjadi kecaman kami kepada Ali bin Abi Thalib. Qala ma hunna? Apa itu 3 perkara? Maka dia mengatakan, qala amma ihdahunna fa innahu hakkama ar-rijal fi amrillah wa qala Allah ta'ala inil hukmu illa lillah wa malir rijali wa malil hakam. Baik, kata orang-orang Khawarij ini, ya, perkara yang pertama yang menjadi kecaman kami kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Yang pertama kata mereka, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah menjadikan manusia sebagai hakim penengah di antara perselisihan. Ya, padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inil hukmu illa lillah. Yang namanya hukum itu Allah yang menetapkan, bukan Abu Musa al-Asy'ari, bukan Amr bin al-As. Tapi kenapa Ali kok menyerahkan, ya, perselisihan ini, ya, kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-As. Berarti Ali sudah berhukum dengan hukum manusia, bukan berhukum dengan hukum Allah. Lihat, kalau kita nggak dengar jawaban Abdullah bin Abbas, ya, subhanallah, sudah masuk. Piye toh? Kayak seru-seru nih. Baik, ya. Jadi kalau kita tidak mendengar jawaban dari Abdullah bin Abbas, itu kita bisa ngikuti orang-orang Khawarij loh. Benar, ya, ternyata Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang menentukan hukum itu Allah, bukan Abu Musa al-Asy'ari, bukan Amr bin al-As. Ya. Fakultu hadhihi wahidah. Coba kita lihat kesabarannya Abdullah bin Abbas. Baik, ini yang pertama. Ya, nggak emosi, nggak apa, ya, masya Allah, ya. Jadi memang jadi negosiator itu memang harus luar biasa. Bukan hanya berilmu, tapi juga punya kesabaran.
ya, ngadepin orang-orang Khawarij ya, luar biasa. Kita kadang-kadang mengalami orang, bukan orang Khawarij ya, orang-orang yang mungkin penyimpangannya itu ringan saja, tidak sabar ya. Tapi kalau Abdullah bin Abbas sabar beliau. Qalu wa ammal ukhra. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Abbas. Oke, yang pertama ini. Yang kedua apa? Qala wa ammal ukhra fa innahu qatal wa lam yasbi wa lam yaghnam. Fala in kana alladhi qatala kuffaran laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum. Yang kedua, Ali ini berperang tapi dia tidak menawan musuh-musuhnya, demikian juga tidak mengambil ghanimah, rampasan perang. Ingat kita kemarin waktu perang, apa yang dilakukan oleh Ali dalam perang Jamal ya, beliau mengumpulkan semua peralatan yang tertinggal di medan pertempuran, kemudian ditaruh di masjid, siapa yang mau ngambil ambil, baik itu dari pihak beliau maupun dari pihak Aisyah. Berarti tidak ada ghanimah. Lah ini gimana? Ali kok berperang tapi kok nggak ada ghanimahnya? Ya. Fa in kana alladhi qatala kuffaran laqad halla sabihum wa ghanimatuhum. Kalau yang diperangi oleh Ali adalah orang-orang kafir, maka halal dong hartanya untuk kita jadikan ghanimah. Tawanan-tawanan mereka harusnya kita jadikan budak. Kata orang Khawarij. Kalau mereka ya orang-orang kafir. Wala in kanu mu'minin mahalla qitaluhum. Kalau yang diperangi oleh Ali adalah orang-orang yang beriman, maka tidak boleh memerangi mereka. Tuh ya, syubhatnya orang Khawarij. Kok kayaknya Ali itu kok berpikiran pendek sekali ya. Lihat, padahal orang Khawarij lah yang berpikiran pendek, selalu melihat hitam putih. Ya, nek orang mukmin kafir. Ya, kalau kafir halal darahnya, halal hartanya. Lihat betapa mengerikannya pemahaman Al-Khawarij. Tapi luar biasa Abdullah bin Abbas masih sabar. Qala hadhi ithnatan fama thalithah. Baik, ini yang kedua. Terus apa yang ketiga? Apa yang terakhir? Qala innahu maha nafsahu min amiril mu'minin fahuwa amirul kafirin. Ali ketika membuat perjanjian, dia menghapus gelar Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Tuh, gimana? Apa ndak sebel menghadapi orang-orang Khawarij? Ya. Jadi tidak pakai gelar Amirul Mukminin itu berarti Amirul Kafirin. Baik, maka Abdullah bin Abbas dengan sabarnya mengatakan, "A'indakum siwa hadza?" Masih ada nggak yang lain? Qalu hasbuna hadza. Maka kemudian kata orang Khawarij, cukup 3 ini saja. Jadi paham ya permasalahannya 3 ini ya. Pertama, mengapa Ali berhukum dengan hukumnya manusia, bukan hukumnya Allah. Kemudian yang kedua, mengapa dia tidak menjadikan Aisyah itu sebagai tawanan perang. Waktu perang Jamal tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang dan tidak menjadikan harta pasukan musuh sebagai ghanimah. Kemudian yang ketiga, mengapa beliau menghapus gelar Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Maka ini dijawab dengan begitu indah oleh Abdullah bin Abbas. Nah ini, kita membutuhkan para ulama yang mau berdialog dengan golongan-golongan yang menyimpang. Jadi jangan mau sesat-sesat, tapi dialog. Coba dialog dengan mereka. Siapa tahu kalau tidak semuanya itu kembali kepada ajaran Islam yang benar, paling tidak ada di antara mereka yang mendengar, yang mendapatkan petunjuk. Ya, mungkin Bapak pernah dengar ada juga organisasi di Indonesia ini yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kalau ada orang yang sholat di masjid mereka, begitu orangnya pergi langsung ya cleaning service ya langsung dipel. Nah, ini sebenarnya perlu diajak dialog, dan itu alhamdulillah kemarin ketemu salah seorang mantan dari organisasi ini. Ya karena adanya dialog-dialog tersebut disimak oleh pengikut-pengikutnya, akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan ajaran yang benar. Mosok dari ratusan juta kaum muslim ini cuma organisasinya saja yang muslim, dia nih kafir.
Ya kan enggak. Wah, apalagi kalau dialog sama orang Khawarij yang di Saudi Arabia itu ya. Semua orang itu dikafirkan, cuma dia sendiri mukmin. Ya, kenapa? Karena kita mendiamkan masuknya kubur Rasulullah SAW itu ke Masjid Nabawi katanya. Karena masuknya kubur Nabi SAW dimasukkan ke dalam masjid, ya semuanya orang diam, maka kafir. Cuma dia sendiri yang tidak kafir. Pendek. Maka kemudian Abdullah bin Abbas dengan sabar mengatakan, "Ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillah wa min sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu bihi qaulakum atardaun?" Bagaimana pendapat kalian kalau aku bacakan kepada kalian sesuatu dari kitabullah dan juga dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang bisa membantah ucapan kalian, apakah kalian akan ridho? Ya, tentu mereka akan ridho harusnya kalau mau konsisten. Kenapa? Karena slogan mereka adalah apa? Menegakkan hukum Allah. Ya, menegakkan hukum Allah. Hukum Allah basicnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau aku sampaikan kepada kalian sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah, apakah kalian akan ridho? Maka mereka mengatakan, na'am. Qala amma qaulukum hakama rijal fi amrillah. Ya. Pertama, apa yang menjadi pendapat kalian, kecaman kalian? Bahwa Ali bin Abi Thalib ya telah menjadikan hukum manusia dalam perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Fa ana aqra'u 'alaikum ma qaradda hukmahu ila rijal. Ya. Maka aku akan bacakan kepada kalian di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hukumnya kepada manusia. Jadi ada di antara hukum Allah yang dikembalikan kepada kebijakan manusia. Sekali lagi, ada di antara hukum Allah yang dikembalikan kepada kebijakan manusia. Bahkan Abdullah bin Abbas membawakan dua kasus di mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hukumnya kepada keputusan manusia. Baik. Kata beliau, ya, maka radda hukmahu ila rijal. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan suatu hukum kepada manusia fi thamani rub'i dirhamin fi arnab, yaitu ketika ditetapkannya ya harga untuk mengganti seekor kelinci dengan 1/4 dirham wa nahwiha minas sayd, dan yang semisalnya dari hewan buruan. Apa sih ini maksudnya? Maksudnya orang kalau dalam keadaan ihram dia tidak boleh ya membunuh hewan di tanah haram. Ya, tidak boleh membunuh hewan di tanah haram. Nah, bagaimana kalau dia membunuh hewan yang tidak boleh dibunuh? Karena memang ada hewan-hewan yang dikecualikan, kayak kalajengking, tikus, burung gagak, burung elang, apa satu lagi? Ya, ada 5 hewan, ya, burung gagak, kalajengking, burung gagak, satunya ular kalau saya tidak salah. Pokoknya ada 5 hewan yang merusak yang boleh dibunuh di tanah haram. Nah, selain itu, ya dia harus bayar denda. Nah, cuma ketika menentukan dendanya itu berapa, ya itu dikembalikan kepada orang yang adil, pada hukum manusia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatal minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Misalnya ingin melakukan umroh atau haji dalam keadaan ihram, enggak boleh dia membunuh ya hewan apapun. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan tersebut dengan sengaja, fajazaa'un mithlu ma qatal minan na'am, maka hukumannya, dendanya adalah yang senilai dari apa yang dia bunuh. Misalnya dia bunuh kambing, maka dia harus membayar seekor kambing. Ya, kalau dia bunuh seekor unta, juga dengan seekor unta. Bagaimana kalau misalnya hewannya itu bukan unta, bukan kambing, ya, bukan sapi, ya, maka apa? Ya, yahkumu bihi dzawa adlin minkum, menurut ya dikembalikan kepada putusan 2 orang yang adil di antara kalian. Misalnya yang dibunuh itu adalah seekor kelinci. Kelinci sama kambing tentu berbeda.
apanya? Ukurannya. Maka berapa dendanya? Ini ditentukan oleh dua orang yang adil. Ya, oh kamu kalau bayar 2 ekor kelinci, menurut kami segini. Ya, uang yang harus kau bayarkan. Seperti tadi, ya 1/4 dirham untuk 1 ekor kelinci. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hukumnya kepada keputusan dua orang ya yang adil. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, qala fanashattukumullahu ahkamur rijal fi arnab wa nahwiha min as-sayd afdal, ya, am hukmuhu fi dimaihim wa salahi dzati bainahum. Maka aku tanyakan kepada kalian, sekarang mana yang lebih urgen? Hukum manusia ya tentang denda membunuh seekor kelinci, atau hukum manusia yang bisa mendamaikan kaum muslimin, yang bisa menyelamatkan darah kaum muslimin? Mana yang lebih urgent? Mana yang lebih penting? Urusan denda seekor kelinci yang terbunuh, atau urusan yang bisa menyebabkan darah kaum muslimin itu tertumpah? Tentu semua orang akan menjawab, urusan darah kaum muslimin itu lebih penting. Ya. Maka kemudian beliau membacakan lagi dalilnya. Ya, anta'lamu anna Allah law syaa la hakama wa lam yusayyir dzalika ila rijal. Dan sadarkah kalian kalau memang Allah Subhanahu wa taala membuat suatu hukum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyerahkan permasalahan itu kepada manusia. Ya, kemudian kata beliau, wa fil mar'ati wa zawjiha qala Allah azza wa jal wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan ya yuwaffiqillahu bainahuma. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perselisihan yang terjadi antara sepasang suami istri. Ada perselisihan. Ini bukan pertumpahan darah. Bukan pertumpahan darah, cuma percecokan antara suami istri saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian mengkhawatirkan perpecahan, perselisihan di antara pasangan suami istri tersebut, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka hendaknya kalian mengutus satu orang penengah dari pihak suami dan satu penengah dari pihak istri. Lihat, kalau terjadi percekcokan antara suami dan istri, maka pihak suami silahkan mengutus seorang penengah, pihak istri ya mengutus seorang penengah. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau penengah ini memang menginginkan adanya islah, perdamaian antara kedua belah pihak, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, akan memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Dalam permasalahan perselisihan suami istri. Ya, untuk menghentikan perselisihan suami istri, diutuslah penengah dari dari pihak suami, satu penengah dari pihak istri. Nah, sekarang mana yang lebih urgen? Ya, pertumpahan darah antara pihak Ali dan Muawiyah atau percecokan suami istri? Tentu kita akan mengatakan perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah lebih membutuhkan pihak penengah daripada konflik suami dan istri. Ya, faja'alallahu hukmar rijal sunnatan ma'munah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukum atau keputusan manusia sebagai sunnah ma'munah, sebagai jalan keluar. Ya, sebagai jalan keluar. Nah, dari dua kasus ini kita bisa melihat Allah menyerahkan hukum kepada keputusan manusia. Kemudian ya, akhrajtu an hadhihi, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian aku telah keluarkan kalian dari kesalahpahaman ini? Maka kemudian orang-orang Khawarij mengatakan, "Na'am." Alhamdulillah. Berarti satu syubhat mereka telah terbantahkan. Kemudian yang kedua, ya, amma qaulukum ya qatala walam yasbi walam yaghnam, ya,
Kemudian pendapat kalian, ketika Ali berperang, kenapa dia tidak mengambil tawanan? Ya, tidak mengambil tawanan dan tidak juga menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai tawanan perang. Ini benar kalau ini? Iya. Maka kata Abdullah bin Abbas, ya, kalian kalian mengatakan kenapa Ali tidak mengambil tawanan dari peperangan dan juga tidak menjadikan harta kaum muslimin sebagai amanah? Ya, apakah kalian, ya, kata beliau, atasbuna ummakum Aisyah thumma yastahiluna minha ma yustahallu min ghairiha? Apakah kalian tega untuk menjadikan istri Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagai tawanan perang? Ya, kemudian kalian halalkan beliau sebagaimana kalian menghalalkan tawanan perang yang lain. Karena dalam peperangan, ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, maka wanita-wanita mereka, ya, jadi tawanan, kemudian jadi budak, boleh digauli. Apakah kalian tega untuk melakukan itu kepada Aisyah ummul mukminin? Falain fa'altum laqad kafartum wa hiya ummukum. Kalau kalian mengatakan boleh-boleh saja, kalian sudah kafir. Kenapa? Kalian menghalalkan ibu kalian yang namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, istri Nabi alaihi salatu wasallam. Wala in qultum laisat ummana laqad kafartum. Ya, kalau kalian mengatakan bahwa Aisyah bukan ibu kami, kalian juga telah kafir. Kenapa? Allah SWT mengatakan, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum. Allah telah mengatakan bahwa Nabi itu lebih utama daripada orang-orang yang beriman, daripada diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu kaum mukminin. Nggak bisa jawab orang Khawarij. Kalau mereka mengatakan ya boleh dihalalkan, ya berarti dia menghalalkan istrinya Nabi alaihissalam yang lebih utama daripada ibu mereka sendiri. Kalau dia mengatakan Aisyah bukan ummul mukminin, kafir lagi. Kenapa? Karena Aisyah adalah istri Nabi alaihissalam. Ya, maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, bagaimana dengan pendapat kalian? Ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah aku sudah keluarkan kalian dari pemikiran kalian? Maka mereka mengatakan, iya, na'am. Ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya.